sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Balaga, ada yang lihat Mang Koko nggak sih? Iya, kemana ya? Kemana ya? Biasanya kan si paling tidak bisa digantikan, gitu. Iya. Tidak terganti. Di warung. Ada warga baru nih. Warga baru, kayak jenis bis. Neng, ngawarung atau kumaha ya? Warung biasa, warung ener tuh. Oh, aya istilah anyar ya, warung ener. Warung biasa lah. Mang Koko kemana? Kamu siapanya Mang Koko? Aku teh keponakan Mang Koko. Oh, Mang Koko teh katanya lagi dinas sebentar gitu. Dia disini cuma 2 jam, cuman katanya takut nggak keburu. Jadi ya udah, ku aku dulu ini dijagain warungnya. Kenapa mau beli? Iya, atuh mau enggak kan biasa sok nongkrong di dia, di Braga sama teman-teman Balaga. Iya, di Balaga ya. Iya atuh. Iya, di Balaga sebel. Kamu belum kenalan sama geng aku di sana. Oh, geng-gengan. Iya. Nggak boleh. Boleh masuk nggak gengnya? Nah, hanya rada centil gitu. Ya, tapi by the way, kita baru ketemu tapi kenapa udah samaan gini ya jaketnya ya? Iya ya, kenapa Iya. ini teh? Apa chemistry Jangan-jangan ya? ada kayaknya chemistry. Chemistry. Namanya siapa kamu teh? Namanya aku Inces. Inces naon? Inces Rizka. Oh, Rizka. Neng Rizka, kalau lihat yang centil-centil kayak gini teh, baik disebut centil. Gak apa-apa, tuh gelis. Yang Jangan bilang yang gelis. gelis. Yang gelis dah istrinya. Kalau yang lihat yang gelis-gelis suka pengen ngasih perhiasan gitu dah. Pas banget. Ini warung sekarang udah gak zaman Curious 2024 mah ya. Jadi naon? Udah gak zaman cash, apalagi sekarang mah kata Mang Koko, aku teh kedapatan amanat ya. Apa? Belinya teh harus pakai emas. Hah? Nah, Bayarnya harus pakai emas. Emang tapi bisa sih. Gitu. Aku pengen ngasih emas ke kamu, tapi pilih heula apakah mau perunggu, perak atau emas. Mau semuanya atau aku mah Jenisnya kenapa harus emas. milih? Oh. Mau semuanya, mau sebanyak-banyaknya, kalau bisa mah puluhan. Allah. Jika medali ya. Oh, jika medalinya di ngomong. Pokoknya mah aku mah mau ngalahin mas kawin. Ais. Kalau mau mas Harus kawin, banyak. kita banggakan Iya, ya lagi kan. viral-viral itu di sosmed ya. Iya. Sekarang tuh lagi viral di sosmed itu teh gening saurna teh ya. Katanya teh ya. Apa? Jawa Barat keluar sebagai juara umum PON 2021 ke 2024. Balaga tepuk tangan heula. Luar biasa. Apa yang cantik? Nggak tahu. Putri Dayung. Putri Duyung. Lumayan lah ya, lumayan. Lumayan lah gope. Iya ya, oh jadi Dayung salah satunya. Tapi kamu tahu nggak itu Dayung tuh gimana? Aku mah nggak tahu, pokoknya mah kalau nggak di sebelah kiri, sebelah kanan, nggak tahu jenisnya, apa-apanya nggak tahu. Apa tuh? Sedia dayung sebelum Payung. Lumayan lah Dayung mah seribu. itu yang di kamar mandi. Dayung. Oh, Gayung. Gayung. Ayo deh itu. Iya, tapi itu memang ngebanggain banget Jawa Barat. Terlebih kan Jawa Barat sebelumnya gitu ya, udah menargetkan untuk hat-trick. Jadi kalau di PON 21 ini menang, artinya kita sudah mencapai hat-trick itu ya. Betul. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi prestasinya dan juga tentunya bisa jadi juara umum terus. Karena kan Jawa Barat kan
dengan penduduk yang luas, wilayah yang luas gitu ya. Mudah-mudahan SDM-nya juga makin bagus. Betul. Ya udah tuh kamu daripada di warung euner Daripada di warung euner ya. mending langsung ngobrol aja di tuh sini ikut ngomong cari soal emas. gain. Iya tuh. Oke, atuh kalau kayak Ikut gitu. cari emas biar tahu gimana Biar cara tahu. dapetin emas yang banyak. Ya bener, itu tips and triknya gimana sih gitu ya. Sok sini. Langsung aja. Aduh. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu, Rizka sama Wargi, kita kan ini prestasi Jabar hat-trick itu luar biasa ya. Nah, kita bakalan undang orang-orang yang sangat luar biasa, tentunya ada di dalamnya yang Iya. mempersiapkan PON khususnya untuk para atlet di Jawa Barat, Rizka. Bener Nah, banget. aku dulu ya. Yang pertama ada Dr. Muhammad Budiana SIPMSI selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum Pak, Pak Budi sehat, mangga. Lagi dia Pak. Akun ya. Iya, Akun. mangga. Yang kedua ini turut hadir juga Ibu Alia Maidina SPD MPD selaku manajer cabur dayung. Mari Bu, silakan duduk. Ya, Ketua KONI sudah, terus kemudian juga manajer dari cabur dayung sudah, atletnya biar kamu juga Sekarang bisa siapa curi ilmu. judulnya? Sekarang pemainnya gitu ya. Langsung aja ini ada Kang Indra Hidayat, atlet dayung peraih emas di PON 21. Halo Kang, mangga. Oke, Pak Budi sehat Pak? Alhamdulillah. Ini udah pulang ke Jabar dari hari apa Pak? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu, luar biasa. Pasti sangat luar biasa energinya, Iya. effortnya. Ibu Ale juga, Kang Indra juga. Nah, tapi Rizka ngomong-ngomong nih kan tadi kamu pengen cari tahu Iya, ya udah gimana gak tuh sabar. dayung itu ya. Apakah misalkan sesuai dengan pikiran kamu yang mungkin ya cuma dari kanan atau enggak kiri, cina gitu ya. Iya, cuma itu aja. Nanti cari tahu, tapi Oke. kita istirahat dulu lah. Minum-minum dulu ya, Pak ya, Ibu Mangga, sama mangga. Akang. Di mana? Di Braga. Di Braga. Regam bincang warga, regam bincang warga. Saat setiap waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan ku kenal, semua doaku panjatkan, untuk ku persembahkan. Fokus, itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Fokus, itu, tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Oh, oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Yo yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo.
Rizky, kalau tadi kita bicara soal kebanggaan kita, yang pasti tentunya selain atletnya bahagia ya, terus juga masyarakat Jawa Barat juga turut bahagia dan bangga ya Rizka ya. Betul. Nah, termasuk juga dari orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya di balik ini ya. ya. Bener Rizka. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, nah ini kita lihat dulu ada artikel nih Ya, Rizka. Mangga. betul. Ini artikelnya Bey Mahmudin apresiasi Jabar hat-trick juara umum PON. Pejabat Gubernur Bey Mahmudin mengapresiasi keberhasilan kontingen Jawa Barat mencetak hat-trick juara umum di Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 di Aceh Sumut. Bey menyampaikan terima kasih kepada atlet, pelatih mekanik, dan seluruh tim ofisial. Ya, itu ya artikel yang satunya, dan yang ini adalah Jawa Barat hat-trick juara umum begitu ya. Tentunya ini adalah satu apa ya istilahnya publikasi untuk kebanggaan dari Jawa Barat sendiri. Semoga lebih meningkatkan ke depan dan tentunya bisa jadi kebanggaan untuk para atlet dan juga seluruh pihak yang terlibat. Ini Ariska yang tadi dibacakan ya, luar biasa. Nah sebelumnya saya akan ke Prof Budi dulu, Prof, luar biasa ini ya. Mungkin perlu dikonfirmasi lagi, mungkin banyak masyarakat yang hanya menyaksikan beberapa part aja dari PON gitu ya, ataupun juga tahu dari beberapa cabur aja. Jadi total raihan itu sebanyak berapa medali, Prof? Ya sorry tadi lagi bincang-bincang. Apa total kita perunggu medali apa? Pemirsa saya lihat Pari Rimbon dulu nih. Medali emas itu 196. 196, lalu perak 161 di kisaran itu. Perunggu 172, jadi 538 ya kurang lebih. Luar biasa ini total raihan kita. Iya, saking banyaknya ini Prof ya, luar ya biasa. Saking banyaknya yang punyanya juga lupa. Nah itu. Nah dari KONI sendiri Prof, ini gimana sih pada saat mengetahui Jabar gitu dari proses awal dengan berbagai cabur yang dipertandingkan dan juga persiapan kemarin, mungkin boleh direview kembali begitu strateginya. Ya kalau direview secara menyeluruh mungkin bisa 2 jam. 2 jam. Nambah durasi. Nambah durasi. Tapi paling tidak begini bahwa kami memulai dari sejak bulan Januari ya. Bulan Januari itu apa? Bulan Januari itu adalah diresmikannya Platda PON oleh Pak Gubernur pada saat itu tahun 2024. Nah, kemudian dari sejak bulan Januari hingga bulan Agustus itu pelaksanaan Platda PON Jawa Barat. Lalu bulan September kita berlaga di PON ke-21 di Aceh dan di Sumatera Utara. Itu yang dilakukan. Nah, di antara pelaksanaan Platda ini tentunya kita melakukan monitoring ya, lalu kemudian evaluasi juga. Karena di antara itu juga ada babak kualifikasi ya. Ada BK PON ya. Jadi artinya tidak seluruh atlet yang awalnya disiapkan oleh cabang-cabang olahraga itu bisa mengikuti PON pada waktunya. Karena bergantung dia di nomornya itu masuk 3 besar tidak di babak kualifikasinya. Kalau masuk 3 besar kami ikut sertakan, gitu kan. Itu upaya seleksi yang kita lakukan. Nah kemudian terhimpunlah sejumlah 1.260-an atlet Jawa Barat yang ditetapkan menjadi atlet PON ke-21. Ini jumlah yang baru dalam sejarah keikutsertaan PON di Jawa Barat, ini jumlah yang sangat besar ya. Nah ini tersebar di seluruh cabang olahraga. Ada 60 sekian cabang olahraga beserta kecabangan ada 80 sekian. Jadi artinya ada 80 sekian, 86 kalau tidak salah cabang olahraga yang diikuti oleh Jawa Barat dalam PON ke-21 di Aceh dan Sumut ini. Tuh Rizka, jadi banyak ya tahapannya. Terus akhirnya istilahnya juga atlet-atlet Jawa Barat ini bisa menyumbang medali. Betul sekali. Jadi memang sudah dipersiapkan ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Ibu Alia selaku manajer cabur dayung, Bu.
Untuk total para atlet dayung mengantongi berapa medali emas, Bu? Khusus untuk dayung kita 26 medali emas, 4 perak, 2 perunggu. Wah, banyak. Jadi total berapa, Bu? Dari total 45 yang diperlombakan. 45 nomor. Dari 45 kita dapatkan 26. Wah, luar biasa. Ada strategi khusus nggak, Bu, bisa mencapai angka itu gitu? Ataukah sudah terilhami gitu ke depannya kayaknya ini bakalan mengantongi banyak medali nih gitu? Kalau strategi khusus tidak ada, yang penting saya di manajemen, di kepengurusan, kerja sama tim dengan beberapa teman-teman kita yang dari mulai atlet, pelatih, kemudian ada bagian lapangan, bahkan sampai master aja, tim masasnya juga ada. Kita semua persiapkan, dari mulai kita babak kualifikasi, kemudian sampai PON. Bapak Ketua KONI juga menargetkan waktu itu Bu Alia targetnya berapa, saya tidak berani melebihi target dari babak kualifikasi. Jadi kita babak kualifikasi itu mendapatkan 20 medali emas. Setelah babak kualifikasi seperti yang Bapak Ketua tadi katakan bahwa kita mengadakan TC mulai dari Januari. Pada saat itu juga kita mungkin ngebut karena takut daerah-daerah lain juga setelah babak kualifikasi mereka mempersiapkan diri. Akhirnya kita mempersiapkan diri dengan dukungan penuh dari KONI, dari Bapak Ketua KONI juga mendukung penuh. Kita TC dan alhamdulillah di PON ini kita malah ada peningkatan. Ada melebihi target dari 20 yang kita targetkan. Kita mendapatkan 26 emas. Luar biasa ini. Nah, kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya untuk cabur dayung gimana, Bu? Di PON 2 PON Papua kita 20. 20. Oke, jadi meningkat betul ya. Betul. 20 pada saat BK kita pertahankan, di 20 di nomor-nomor yang memang kita sudah persiapkan. Di PON Aceh ini kita 20, kita 26, ternyata ada beberapa nomor yang memang bukan nomor kita tapi kita bisa ambil gitu. Jadi memang cukup signifikan ya, Bu ya, kenaikannya dari tahun ke tahun. Nah, Ibu tadi sempat disinggung di awal ya, aku sama Agilang, aku kan tahunya dari kiri ke kanan gitu ya, jenis dayung. Kepo. Kepo yang ikutan dayung ini mah. Kiri, kanan, kanan, kiri gitu. Mungkin mewakili juga pemirsa yang awam gitu khususnya ya, itu sebenarnya ada berapa jenis dayung dan perahu yang diperlombakan, Bu, perbedaannya? Nomornya. Ya, nomornya di 45 nomor itu ada rowing, ada canoeing, ada traditional boat race, ada stand up paddle dan beach rowing. Jadi ada 5. Ada slalom 6. Wah, ada pusing nggak slalom. Iya, istilah-istilahnya pasti baru dengar ya. Harus lihat video. Ada video. Ada slalom, seru. jadi ada 6. Ada 6 disiplin perahu lah. Jadi dengan jenis perahu yang berbeda. Gitu. Jadi harus jaga keseimbangan, Riz. Betul. Jangan nggak boleh liur. Oleng kan. Betul. Dan ada spesifikasinya juga. Spesifikasinya, Bu. Kalau atlet rowing minimal tingginya harus 175 gitu. atau 180 Masuk gitu. atau aku mah. Aku mah nggak akan jadi atlet dayung kayaknya jadi pengemudinya aja boleh. Iya. Aku mah cocoknya jadi putri dayung aja. Putri dayung wae tama. Riz, ini nih Bu, ini apa nih? Jenis apa nih di layar nih? Ini tradisional boat race. Tradisional boat race. Ya, ini kemarin itu kita pernah ada insiden. Perahu kita dayungnya terkena angin, akhirnya si perahu itu sampai melintir. Waduh. Gitu, masuk ke lintasan orang lain, akhirnya kita diskualifikasi. Gitu. Tapi dari gara-gara didiskualifikasi itu muncullah mental pejuang-pejuangnya, ada chemistry antara atlet putra dan putri untuk sikat habis gitu. Jadi sampai titik darah penghabisan nomor terakhir di 200 meter kita ambil semua. Ya gara-gara kita sempat down karena didis. Gitu. Tapi bukan menurunkan motivasi, malah justru menaikkan motivasi. Bangkit lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu kan evaluasinya apa, terus kemudian nanti lebih di optimalkan di yang berikutnya gitu. Sempat juga kita takut karena begitu didis, atletnya nangis semua. Mental jatuh semua. Kita udah itu. Yang dicarekan. Iya. Atau sudah ditarget sudah gitu ya. Termasuk saya juga sedeg-degan karena apa? Ini Bapak Ketua, kenapa seperti itu gitu kan? Kita lihat lagi gitu kan. Kita lihat ternyata memang kesalahannya kita ada posisi di tengah, anginnya begitu besar, posisi kemudi di atas terkena angin. Akhirnya kasarnya jadi berbelok. Ini beda lagi atau sama nih yang tadi? Masih sama ya. Tapi apakah semuanya beregu atau ada yang perseorangan sih, Bu? Kalau di nomor ini semuanya beregu. Ada 12 kru dan 22 kru ya. Ada 22 kru.
gitu. Tuh Rizka, kamu mau yang mana? Jadi pemain drumnya aja di depan kan Oh, pemain ada ya? drum. Gitu. Ini kan katanya Agilang mau daftar jadi tim ngusupnya ada. Batur banget Dayung Jol Ngusup. Iya, ini ya. Ya. Ikut seru kalau misalnya kita lihat selalu ya. tertinggal di awal. Ya, tertinggal di awal, tapi di menit-menit akhir kita ada second win. Bagian dari strategi nggak sih Pak itu? Ya, bagian dari strategi. Bahasa Perancisnya ngarirewas batur. Alon-alon hula gitu kan ya. Nanti baru gaskeun. Ya. Kan di wayang golek aya kan istilah. Cepot mah sok datang paneri. Luar biasa. Nah sekarang nih kan tadi sama Bu Alia, Bu manajer nih ya. Nah sekarang sama Kang Indra nih sebagai atletnya. Kemarin ikut berapa nomor Kang? Saya turun di 8 nomor. Wih sebanyak. Tanya berapa masnya gitu. Apanya? Oh iya masnya berapa? 8 juga. 8 juga. Nomor juara berarti ya. Agilang cangkel gak Agilang? Cangkel Mas Dayana ya. Mas. Tidak dikasih kesempatan yang lainnya. Tapi itu apa aja 8 nomor tuh? Saya turun di 2 nomor canoeing dan 6 nomornya di dragon boat. Oke. Canoeingnya apa aja kayak? Untuk di canoeingnya saya turun di kayak 1.000 single, kemudian kayak 4.500 meter sama jarak 1.500 200 traditional boat race. Tuh. Dragon boat itu. Luar biasa. Luar biasa. Kang, ya. itu persiapan dari awal sampai akhirnya menang tuh sampai 8 emas. Itu gimana tuh Kang? Apa ya tekad yang terus dibangun dari diri sendirilah sebagai atlet cabur dayung? Saya punya ambisi karena pernah merasa sakit hati di PON Papua. Kenapa itu? Karena di nomor mix 1000 meter kita sebenarnya udah jauh di depan. Oh. Kemudian yang Kalimantan Tengah tuh kena ombak kita, dia perahunya kan kayak gini nih. Kena ombak tuh dia malah luncur. Oh. Kita yang nggak nyangka tuh malah panik. Iya. Panik, akhirnya kekejar sama Kalimantan Tengah. Dari PON Papua tuh saya masih turun 8 nomor, dapat 6 emas, 2 perak. Iya. Dari situ saya bertekad, saya pengen di PON Aceh ini bisa sapu bersih. Wah. Dan terjadi. Terjadi, alhamdulillah. Kang, itu untuk persiapan tekadnya gitu ya. Kalau fisiknya sendiri itu berapa lama, Kang? Saya yang sekarang tuh bukan saya yang sebulan 2 bulan dilatih, tapi untuk persiapan PON Aceh aja sebelum BK PON 4 bulan kita start duluan dari kontingen lain. Iya. 4 bulan sebelum BK PON kita udah TC. Nah, dari BK PON kita dapat perolehan medali, kita udah di atas, tinggal mempertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Iya. Nah, orang lain kan belum start nih. Iya, iya. Mereka startnya dari habis BK PON. Kalau kita sebelum BK PON. Nah, itu salah satu keunggulan kita di segi fisik mungkin, terus di segi mentalnya sudah siap, fisiknya sudah siap, jadi tinggal tempur aja. Wah, luar biasa. Jadi memang hasil tidak mengkhianati usaha yang giat. Iya, prosesnya juga pasti kan menggambarkan nanti hasilnya. Ke Prof Budi lagi nih, kalau dari Koni sendiri nih. Kalau misalkan tadi berbicara soal target, ini kan tadi sudah diungkapkan kalau dayung gitu ya. Cabur-cabur lainnya itu indikator penentuan targetnya itu dari apa, Prof? Gitu. Kita punya tim ya, di apa namanya, selama Platda itu ada yang mengkoordinir, mengelola pelaksanaan Platda PON, namanya Satuan Pelaksana atau Satlak, Satlak Platda. Nah, Satlak ini dipimpin oleh Prof Yudiana. Beliau dosen atau guru besar FPOK UPI, mantan dekan FPOK UPI. Ini salah satu alumninya Bu Alia juga, yang beliau mahasiswanya dulu. Oh iya. Nah, jadi beliau dengan tim itu melakukan evaluasi. Ya, dari evaluasi itu diketahuilah kalau Indra ini, atlet Indra ini dimungkinkan nanti apa betul bisa dapat 8 emas dari 8 nomor ya. Nah, ternyata kalau sudah bisa diperkirakan Indra bisa mendapatkan 8 emas, ya kemudian terbukti itu memang hasil dari evaluasi, hasil dari Monef, dari di level kami di level Satlak, di tingkat koninya. Nah, di kedalaman yang saya maksudkan di cabornya, ya seperti yang Indra tadi sampaikan, seperti yang Bu Alia, Ibu manajer sampaikan juga, apa namanya, berbagai macam
fasilitas, kemudian dorongan dari Pemprov Podsi atau Dayung Jawa Barat terhadap atlet dan pelatihnya itu sedemikian rupa dilakukan. Karena tidak mungkin lah, tadi kata Indra sampaikan, yang 4 bulan itu sudah melakukan persiapan sebelum BK. Itu masih di luar jangkauan KONI Jabar. Itu secara mandiri Pemprov Cabor, beliau-beliau melakukan ikhtiar itu. Karena tidak mungkin ada hasil raihan emas yang luar biasa seperti cabur dayung ini bisa terjadi kalau tanpa ada kerja keras cabornya itu sendiri. Jadi cabur juga nggak bisa mengandalkan perhatian dari KONI Jawa Barat saja sebagai induk organisasi. Dia juga secara mandiri harus bisa menempa atlet-atletnya. Ini yang dilakukan oleh Podsi. Dan mayoritas cabur-cabur di Jawa Barat seperti itu. Sehingga ya wajar kalau Jawa Barat hadiahnya adalah kita juara umum. Wah, luar biasa. Turut begitu ya? Iya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik lagi seputar Jabar Hat-Trick PON 21 ya, Rizka ya. Tapi nanti kita rehat sejenak. Kita lanjutkan lagi di mana? Di Braga. Braga bincang warga. Braga bincang warga. Braga bincang warga. Braga bincang warga. Gimana Rizka, bangga nggak dengar cerita dari atletnya langsung, manajer? Bener, bangga sekali dong. Aku juga. Jadi mendadak pengen jadi Putri Dayung tetap. Anggarnya Putri Dayung. Putri Dayung. Hus, yes. Ya, gitu. Lain, ini malah cecentilan hungkul gitu. Dayung teh ya. Tadi disampaikan soal target. Nah sekarang nih dari Bu Manajernya, dari mungkin PON sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang. Tadi disampaikan kalau dari segi kuantitas kan ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Motivasi apa sih yang sering ditanamkan? Saya yakin Ibu kalau misalkan di video tadi, maksudnya mungkin itu mengarahkan gitu nggak sih Bu? Gorowokan gitu atau nyemangatin gitu Bu kalau misalkan atlet-atletnya pada ini? Bahasa halusnya gogorowokan. Gogorowokan halus ya. Oh gitu ya. Kalau gogorowokan memang karena udah kebiasaan ya Pak. Ahlinya gogorowokan. Jadi kalau karena saya dari PON 2016 di Papua, jadi istilahnya karena saya emaknya anak-anak gitu kan, saya mendengar curhatnya anak-anak, jadi semuanya ke saya gitu. Contoh, Bu itu latihannya dari awak gitunya, kok kunaon sih pas segala macem. Saya kaji lagi, saya lihat ini kenapa anak-anak sakit badannya gitu kan, tidak terima dengan program yang ini. Setelah saya kaji, oh ternyata penyampaian dari pelatihnya salah. Nah, saya tanya lagi, panggil Pak Sok, dijabarkan, dijelaskan sampai atlet itu mengerti gitu kan. Sampai ke hal seperti itu akhirnya dijelaskanlah oleh Ketua Binpres Bapak Yadi, kita juga ada para pelatih. Begitu jelaskan, anak-anak mencerna, oh iya betul. Dan program yang dijalankan masih tetap yang kemarin yang sakit badan, tapi setelah dijalankan, setelah dijelaskan nggak ada yang sakit, betul ya? Jadi itu, jadi termasuk hal seperti itu juga kita perhatikan. Jadi nomor satu adalah kalau saya bilang gini, atlet itu harus dilayani, semuanya, keluhannya apa aja gitunya, menisi garaja gitu kan. Tapi kalau tidak disiplin, ngegorowok gak boleh dia. Siap-siap dah Bunda tanya. Ternyata eta kurang kuat ngangkat, kamu baru berapa? Baru 40, eta 50 kuat kene. Tambahan kan gitu. Ampun Bunda. Itu berarti kan harus strong gitu kan. Jadi intinya saya tekankan ke atlet adalah disiplin latihan, disiplin gitu. Dan sekali lagi fasilitasi oleh Bapak Ketua KONI semuanya. Jadi kita melakukan latihan itu di arena yang sesungguhnya. Kita lintasan kita pasang. Itu lintasan mungkin kalau orang nggak mungkin ya karena ratusan juta. Tapi semuanya difasilitasi oleh Pak Prof Budiana. Kemudian juga atlet.
kalau orang kan nggak diikuti ya, kalau kita kan diikuti. Atlet itu diikuti pakai speedboat. Jadi dipelong kita. Iya, kalau monitor ya. Lamun ngadayung nak kieu teh nya. Riz, jangan Riz, sudah kamu mah. Ketahuan. Hey, kan gitu. Langsung, hey, tenaga, gitu. Jabar mah malayan kitunya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya buktinya Ini strong. sapu bersih, prestasi. Ini 8 gitu. Aku mah kayaknya sepotong juga enggak ya. Gitu. Nyampenya kapan atau gini-gini aja. Bener. Ibu nih aku jadi ini juga Bu, kepo juga. Ini kan Jawa Barat 3 kali berturut-turut juara umum gitu ya. Khususnya di dayung ini bertingkat terusnya bertambah medalinya. Iya. Ada strategi khusus nggak di tahun 2028 gitu PON ke-22 untuk mempertahankan atau menambah medalinya Bu? Yang pertama mungkin kita insya Allah akan pertahankan dulu nomor-nomor karena kita sudah tahu kalau bahwa nomor ini misalnya untuk kayak 1 putri itu kita tidak akan paksakan karena memang itu sudah nomornya Papua dan catatan waktunya kita tahu. Kemudian kita punya atlet Jawa Barat putri. Kita tidak akan paksakan di situ karena apa sudah jelas tidak terkejar. Mungkin jadi strategi itu yang mungkin nanti dengan Prof Yun juga Pak yang saya bilang kita pakai sport science, kita pakai sport intelligence, kita pakai sport forensik, semuanya dipakai dengan bimbingan dari KONI Jabar. Jadi tentunya kita juga tetap akan mempertahankan juara umum di dayung dan kita akan pertahankan dengan mempertahankan nomor-nomor yang memang kita punya. Nomor-nomor kayak Indra, kayak 1 gitu kan. Indra yang harus tetap mempertahankan gitu. Mempertahankan nomor mempertahankan. ya. Jadi masing-masing akan mempunyai tanggung jawab gitu. Di kayak 4 tetap kita harus hat-trick juga dari Jabar, Papua ini kita kayak 4 selalu emas. Jadi hat-trick juga gitu. Nah, sebetulnya yang kemarin itu Pak ya kita agak meleset juga, tapi kita tertutup oleh nomor-nomor yang lain gitu. Sebetulnya di 26 itu memang kita tidak mulus memang nomor kita. Kayak Kano 2 kita di Papua emas, tapi kemarin di Aceh perak. Tapi ditutup oleh Kano 1. Kano 1 di Papua perak, di sini emas. Ganti. Nah, seperti itu. Ini yang di visual agak beda nih, dayung panjangnya apa nih? Nah, ini nomor rowing 8+. Ya, 8+, 8 pendayung, 1 jurumudi. Tuh, nah, jadi ini kalau di Inggris ini nomor-nomor bergengsi ini. Wah. Bergengsi dan kita hanya Jawa Barat yang punya perahunya saja seharga 1,5 miliar. Luar biasa. Nah itulah salah satu yang penunjang ya. Prof Budi luar biasa. Tapi ini agak kepo, venue-nya di mana, namanya apa nih? Ini di Waduk Keliling. Waduk Keliling Aceh. Aceh. Iya, betul. Ini nomor rowing. Amang gak itu Rizka? Aman. Lebih mana? Penasaran. Iya. Karena aku mah tahunya teh itu loh yang perahu disunut gini ujungnya tuh ya terus muter na baskom. Itu mah kekeretekan ya. Nah ini ya. Ini. Betul. Perahu ini perahu yang 8+ ini perahu termahal dan hanya Provinsi Jawa Barat yang punya, bahkan nasional aja nggak punya perahu. Punya betul. Kalau di Jawa Barat biasa di mana tuh kalau misalkan? Di mana? Di Cipule, Kerawang. Cipule Kerawang ada juga di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Situ Cileunca. Nah, lebih kalau dibandingkan ya lebih menarik mana nih, Cileunca atau Keling nih? Keliling. Keliling ya. Keliling. Ya kalau Cileunca dengan Keliling masih besar ini. Masih secara luas ini ya. Betul. Luas ini. Luas ini. Karena ini waduk istilahnya kalau di Jawa Barat mah Jatiluhur. Sebesar Jatiluhur lah. Iya. Kembali lagi nih ke atletnya nih, Kang. Akan tadi disebutin strategi-strateginya. Nah, kalau misalkan boleh menyampaikan gitu ya, kan sekarang udah sapu bersih ya prestasinya untuk medali emas gitu semuanya. Apa yang bikin Akang tetap bisa bertahan di cabang olahraga dayung dan kemudian gimana mungkin ada yang mau diungkapkan gitu terhadap KONI ataupun juga manajer dan juga tim lainnya? Mungkin untuk kedepannya saya tetap ingin berprestasi untuk Jawa Barat dan Indonesia. Mungkin untuk kedepannya ada SEA Games, saya ingin jadi tim inti SEA Games. Dan yang selama ini membuat saya kuat, saya ingin membuktikan bahwa orang gunung juga bisa berprestasi. Oh, orang gunung? Iya. Akang orang Pangalengan. Oh, Pangalengan. Indra ini Pak. atlet naturalisasi. Atlet Pangalengan ke Jawa Barat. Pangalengan ke Jawa Barat. Keren ya. Keren banget. Karena begitu saya latihan dulu,
nggak ada teman, pelatih juga karena Padian kan pelatihnya melatih pelatnas. Ya, sedangkan saya mau latihan nggak ada teman karena orang-orang sana kan belum tahu dayung itu apa, seperti apa. Nah, saya ingin memotivasi orang-orang yang di kampung saya itu ini dayung. Saya memberi contoh ini bahwa saya juga bisa sukses lewat olahraga dayung. Dan berhasil ya? Alhamdulillah. Berapa orang Pangalengan? Orang sekarang alhamdulillah udah 7 yang ikut PON. Dan jadi yang lain teh gitu kan. ikut terinfluence untuk bisa dayung juga ya. Mudah-mudahan banyak regenerasi. Iya benar banget. Tadi kan dibilang juga ya memang tidak awam gitu ya, makanya orang lain nggak banyak tahu. Akang sendiri kenapa milih dayung gitu? Karena rumah kan memang dekat situ ya kan. Dulu tuh memang dari kecil juga suka olahraga, main bola, berenang. Karena kan berenang dekat situ kan. Nah begitu awal lihat dayung, ada yang bawa dayung ke Cilenca. Nah, awal tuh kakak pertama, nah, habis itu kakak saya ikut latihan, lihat kakak kan sukses di Asian Games, juara dunia. Nah, saya termotivasi, nah saya perdalami, alhamdulillah saya bisa berprestasi di dayung ini. Luar biasa. Butuh asisten nggak? Kan tadi katanya nggak ada teman, barangkali mau ditemenin. Cenarek di warung Euner. Hayong pindah ka ditu ka Pangalengan. Nggak ada emasnya. Ya. Baiklah ini ke Prof. Budiak. Ini kan tadi kan ada ucapan apresiasi dan terima kasih gitu ya. Nah termasuk kalau dari pemerintah ataupun juga dari organisasi KONI Jabar, seperti apa sih apresiasi terhadap atlet-atlet di Jawa Barat? Mungkin spesifikasinya kalau boleh diinformasikan gitu sebagai kebanggaan. Pertama yang instan nanti akan diterima oleh atlet peraih emas, perak dan perunggu, itu Pemprov Jabar akan memberikan apresiasi bonus. Insya Allah di antara bulan Januari Februari, karena itu tahun anggaran 2025 tahun depan, itu oleh Pak PJ Gubernur akan diberikan kepada atlet pelatih. Ya. Dan yang terbesar tentu medali emas, nilainya di kisaran 300 juta rupiah. Luar biasa. Jadi kalau Indra ini ya dikalikan we lah. 300 juta kali 8 sabaraha. PON Papua aja dapat berapa Pak? PON Papua dapat sabaraha? Kang Indra Wilujengnya. 1,2. PON Papua aja udah 1,2. Waktu itu beliau dapat 6. Sekarang berapa? Semakin karena situ Cilenca bisa dipeser. Luar biasa. Semakin ini ya. Iya. Cintong Hararejo yang jadi asistennya. Kalau ketua KONI dan manajer mah nyala aja. Menyanyikan apanya? Ngiring raos, ngiring reus gitu ya. Ayo. Kang Indra. Pinjem dong 100. Mudah-mudahan manfaat ya. Dan bisa tapi yang paling pokok penting tentunya saya ini baru kembali dari ibadah haji sebelum PON, ya ibadah haji tahun ini. Saya mengistilahkan waktu ibadah haji itu rasa haru dan nangis saya hanya beberapa kali. Tapi kalau di PON kemarin, nggak apa teh haru jeung ceurik we gitu. Karena ningali Indra sukses. Alhamdulillah. Ningali teman-teman Indra sukses, cabur-cabur lain sukses. Jadi membuat kita haru ya, Bu Alia sebagai orang tuanya. Ya, kita haru betul melihat atlet-atlet Jawa Barat prestasinya menjulang tinggi di nasional, itu saja. Oke, nah ini karena waktunya sudah mau habis ya. Mungkin ini ada apa istilahnya himbauan atau semangat juga untuk para atlet ataupun juga mungkin regenerasi yang mungkin nanti akan muncul mengharumkan Jabar di next generasi. Harapan kami tentunya ya juga atas nama keluarga besar olahraga amatir Jawa Barat, warga Jawa Barat itu sendiri berharap betul ada indra-indra yang lain ya di cabang olahraga apapun di anggota KONI Jawa Barat ini agar semakin ke depan Jawa Barat ini semakin terbukti. Dan untuk diketahui Jawa Barat ini berturut-turut 3 kali sehingga disebut hat-trick menjuarai PON di 3 provinsi yang berbeda. Lamun saudara kita Jakarta mah berturut-turut manehna di Jakarta we gitu tah. Ari urang mah Jawa Barat mah
Di Lemah Cai pernah 2016 waktu tuan rumah. Ke Indonesia paling timur kita pernah juara umum waktu tahun 2021 PON Papua, PON ke-20. 2024 sekarang di PON ke-21 kita juara umum lagi. Jadi di 3 tempat yang berbeda, tengah, ujung kita menjuarai. Jadi artinya atlet-atlet Jawa Barat dengan dukungan pelatih, manajer dan ketua Pengpropnya itu lain barudak jago kandang, tapi oke jago tandang di tempat lain gitu kan. Nah ini satu pembuktian. Jadi sekali lagi kami berharap gemarilah jenis olahraga apapun ya, agar nanti dengan kegemarannya itu generasi muda Jawa Barat akan semakin bisa mendukung program pemberdayaan sumber daya manusia di Jawa Barat ini. Dari sisi olahraga. Luar biasa pokoknya ya. Ini memotivasi sekali lagi, selamat untuk Jawa Barat, selamat untuk seluruh tim gitu ya, dan termasuk Kang Indra ngiring raos. Wilujeng. Kang kalau butuh asisten biasanya di belakang. Terus kondusif ya bacanya ya. Hatur nuhun pisan ya Pak Prof Budi, terus Bu Alia dan juga Kang Indra. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi juga nih wargi-wargi yang menyaksikan Braga hari ini. Hatur nuhun Balaga dan juga wargi yang menyaksikan. Ketemu lagi minggu depan di mana? Di Braga. Bincang Warga. Sejenak luanganlah tubuh kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kisah. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema